Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirikan untuk korban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji oleh karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan dan dengan kata sanjungan kepada yang kudus, yang maha tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi. Dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita melihat kembali sosok Daud, bukan dari sisi kekuasaan atau keberhasilannya sebagai raja, melainkan dari cara ia hidup di hadapan Tuhan. Sirak menggambarkan Daud sebagai pribadi yang tahu bersyukur. Di tengah kemenangan dan keberhasilan, ia tidak pernah melupakan Tuhan yang menyertainya sejak awal. Daud memuji Tuhan dengan nyanyian. Ia menjadikan musik dan doa sebagai bagian dari hidupnya, bukan sebagai hiasan rohani, melainkan sebagai ungkapan hati yang mengenal siapa sumber kekuatannya. Yang ditekankan Sirak bukanlah kesempurnaan Daud, melainkan sikapnya di hadapan Tuhan. Daud tetap mengakui dosa dan kelemahannya dan tidak menutup hati ketika Tuhan menegurnya. Sabda hari ini berbicara sederhana dan dekat dengan kehidupan kita. Hidup beriman bukan hanya soal menjalankan perintah, tetapi soal hati yang tahu kembali untuk bersyukur dan memuji Tuhan, baik saat hidup berjalan lancar maupun ketika menghadapi kegagalan. Dalam keseharian, kita sering sibuk mengejar hasil dan keberhasilan. Namun bacaan ini mengingatkan kita, hidup yang baik di hadapan Tuhan dibangun dari sikap hati yang tetap mengingatnya, hari demi hari. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami hidup dengan hati yang tahu bersyukur dan memuji Engkau. Di setiap keadaan, ingatkan kami
bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.